Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya, yakni mengenai pengujian asumsi klasik, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa pengujian yang akan dilakukan setelah selesai melakukan pengujian asumsi klasik. Di sini sudah saya tuliskan ada beberapa pengujian yang akan dilakukan terkait dengan kebutuhan data penelitiannya. Yang pertama adalah uji regresi linier. Dalam uji regresi linier ini nanti kita akan melakukan dua pengujian, yakni uji regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Uji regresi linier itu sendiri nanti akan mendefinisikan tentang bagaimana hubungan antar variabel, di mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya ada juga pengujian uji koefisien korelasi. Yang ketiga adalah pengujian koefisien determinasi. Dan nanti akan ditutup dengan pengujian yang terakhir, yakni uji hipotesis atau uji dugaan sementara penelitian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam SPSS-nya. Sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya, di sini saya sudah memiliki data yang mana datanya adalah data penelitian yang bertemakan pengaruh promosi dan layanan terhadap keputusan pembelian, di mana yang menjadi variabel bebasnya adalah variabel promosi X1, lalu variabel bebas yang kedua adalah layanan atau X2, dan variabel terikatnya adalah variabel keputusan pembelian atau variabel Y-nya. Yang mana masing-masing variabel di sini sudah dilakukan proses penyebaran angket atau kuesioner dan mendapatkan hasil penilaian yang summary-nya atau totalnya sudah dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Terdapat nomor 1 sampai dengan nomor 30 yang menandakan bahwa terdapat 30 responden yang telah mengisi kuesioner, yang mana total dari masing-masing variabelnya juga sudah dituliskan di sini. Kemudian dari nilai ini akan diinputkan ke dalam SPSS sebagaimana yang sudah pernah dicontohkan sebelumnya. Ini sebelumnya dibuat definisinya terlebih dahulu, baik dari masing-masing variabelnya. Di sini terdapat variabel X1, X2, dan variabel Y, promosi layanan dan keputusan pembelian. Dan setelah didefinisikan, sebagai contoh yang ada di sini, tinggal menginputkan datanya dalam data view. Dicontohkan, setiap nilai data view-nya sudah terinput, dan selanjutnya akan kita lakukan pengujian yang pertama, yakni uji analisis regresi linier. Di sini saya akan mencontohkan analisis regresi linier yang berganda terlebih dahulu, untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan sekaligus X1 dan X2-nya promosi dan layanan terhadap keputusan pembelian. Caranya tinggal mengklik menu Analyze, masuk ke regresi linier, lalu diinputkan variabel bebasnya ke kolom independen, variabel terikatnya diinputkan ke dalam kolom dependen. Jika sudah seperti ini, sebetulnya teman-teman tinggal langsung klik tombol OK. Dan di sini akan terlihat hasilnya. Pengujian regresi. Ada beberapa hasil pengujian di sini, tapi yang perlu kita lihat itu hanya bagian yang terakhir ini, bagian yang koefisien. Nah, pada bagian koefisien inilah tempat kita akan melihat hasil dari pengujian regresi liniernya. Untuk membaca interpretasi datanya, saya copy dulu ke dalam satu file Word baru. Ya, ini uji regresi linier berganda. Hasilnya sebagai berikut. Nah,
Untuk pengujian regresi linear berganda ini, yang kita perhatikan adalah untuk bagian yang di sini. Tapi sebelum kita masuk ke sini, izin saya melihat deskripsinya sedikit untuk bisa di-sharing ke teman-teman. Jadi ini adalah definisi singkatnya. Uji regresi linear untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, yang mana di sini adalah variabel X1 dan X2 terhadap Y, yang mana hasil dari pengujian regresi linear ini sendiri adalah dalam bentuk persamaan regresi. Di mana persamaan regresi di sini yang saya tuliskan adalah persamaan regresi linear yang berganda. Perbedaannya apa dengan yang sederhana? Kalau persamaan regresi linear yang sederhana, dia hanya terdapat satu konstanta dan satu variabel bebas. Seperti ini. Nah, kita akan lanjut lagi. Kita gunakan persamaan regresi linear berganda yang ini. Saya kopikan dulu ke Word-nya. Jadi kita lihat persamaan regresi linear berganda perumusannya seperti ini. Maka melihat dari hasil pengujian kita yang barusan kita lakukan oleh SPSS, teman-teman cukup melihat pada kolom B yang ada di sini, lalu kita masukkan ke dalam persamaan regresi linearnya. Oke, di mana nilai konstanta yang terdapat pada tabel hasil pengujian SPSS adalah 0,279. Ya, ini adalah konstantanya. Lalu nilai P1-nya adalah yang ada di bagian sini. Untuk promosi berarti nilainya 0,639 X1 plus 0,192 X2 plus error di sini merupakan kemungkinan error yang masih dapat terjadi, jadi didefinisikan dalam bentuk error seperti ini. Nah, bagaimana cara menginterpretasi datanya atau cara membaca hasilnya perlu juga teman-teman jelaskan nanti, karena untuk persamaan ini juga perlu dijelaskan interpretasinya. Yang pertama, bisa kita lihat nilai konstanta, nilai konstanta yakni 0,279, yang artinya jika variabel promosi atau X1 dan variabel layanan atau X2 tidak
Yang pertama artinya nilai konstanta 0,279, artinya jika variabel promosi X1 dan variabel layanan atau X2 tidak dihitung atau belum memberikan pengaruh, maka keputusan pembelian sudah memiliki nilai konstanta atau nilai positif sebesar 0,279. Nilai ini positif, artinya pengaruh yang diberikan bersifat positif. Lalu yang kedua, terdapat nilai koefisien regresi 0,639 yang artinya Oke, untuk poin yang kedua, 0,639 nilai koefisien regresi milik X1 atau promosi, artinya jika konstan tetap dan tidak ada perubahan pada variabel layanan atau variabel X2-nya, maka setiap perubahan 1 unit pada variabel promosi, jika variabel promosi meningkat 1 poin, akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada proses keputusan pembelian sebesar 0,639. Lalu untuk yang ketiga, hampir sama. Saya copy aja. Untuk nilai layanan adalah 0,192 X2. Yang artinya jika konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel promosi atau variabel temannya yang pertama, maka setiap perubahan 1 unit pada variabel layanan akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada proses keputusan pembelian sebesar 0,192 poin. Dari sini juga dapat kita lihat jika ingin memberikan perbandingan, artinya variabel promosi memiliki sumbangsih pengaruh terhadap keputusan pembelian lebih besar dibandingkan dengan sumbangsih yang diberikan oleh variabel layanan. Variabel promosi memberikan pengaruh sebesar 0,639 setiap 1 poin perubahan terhadap keputusan pembelian, sementara untuk variabel layanan memberikan pengaruh sebesar 0,192 poin kepada keputusan pembelian. Kira-kira untuk interpretasi dari pengujian regresi linear berganda kurang lebih seperti itu. Lalu apa perbedaan dengan regresi linear yang sederhana? Kalau untuk regresi linear sederhana, tinggal kita lakukan pengujian secara satu per satu. Ini saya close terlebih dahulu. Lalu masuk ke analisis regresi linear lagi. Tinggal kita men-take out dari variabel bebasnya. Jadi pengujian akan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama X1 terhadap Y, lalu yang kedua nanti akan kita lakukan juga X2 terhadap Y. Ini sebagai contoh saja, saya akan melihat hasilnya. Kira-kira seperti ini. Jadi hanya terdapat satu nilai konstanta dan satu nilai koefisien
milik X1 promosi. Berarti kalau teman-teman lihat, saya copy dulu hasil penilaian regresi linear sederhana, dituliskan dalam bentuk persamaan regresinya ya sama dengan 0,800 plus 0,770 plus E. Kira-kira dituliskannya seperti itu. 0,800 menunjukkan angka konstanta dan 0,770 menunjukkan nilai dari atau nilai milik dari variabel promosi. Untuk variabel kualitas layanannya tidak dihitung karena nanti akan dihitung secara terpisah. Kira-kira untuk pengujian regresi linear seperti itu. Silakan teman-teman coba untuk masing-masing pengujiannya, baik yang regresi linear berganda maupun regresi linear yang sederhana. Baik, selanjutnya saya akan lanjut untuk pengujian yang kedua, yakni kita akan melihat hasil pengujian dari koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Kita lanjut lagi ke SPSS-nya. Di sini outputnya saya hapus terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke layar pengujiannya. Masih sama untuk pengujiannya, kita masuk ke menu Analyze, lalu masuk ke menu Correlate dan menu Bivariate. Ini dilakukan untuk pengujian koefisien korelasi. Nah, semuanya kita inputkan ke sebelah kanan. Hingga didapatkan analisis korelasi seperti ini. Sebetulnya ini pengujian yang dilakukan juga ketika kita melakukan uji validitas. Hanya saja untuk pengujian validitas, contoh di awal kemarin kita membreakdown dari masing-masing pernyataan dari masing-masing variabelnya. Sementara untuk koefisien korelasi ini kita hanya langsung menguji nilai total dari masing-masing variabel X1, X2, dan variabel Y-nya. Ini hasilnya saya kopikan dulu ke file Word-nya. Oke. Nah, berdasarkan nilai yang dihasilkan dari output SPSS ini, dapat kita tarik kesimpulan melihat dari nilai Pearson correlation dan nilai signifikansi. Ini untuk nilai yang pertama milik dari promosi, dan ini untuk nilai yang kedua milik variabel X2, variabel bebas yang kedua, yakni variabel kualitas pelayanan. Dan yang terakhir adalah variabel Y, keputusan pembelian.
Nah, berdasarkan hasil yang di-generate oleh SPSS ini, tinggal kita bandingkan hasil penilaiannya terhadap, eee, tabel pedoman penilaian uji koefisien korelasi. Kalau teman-teman bisa cari di berbagai sumber, salah satunya dibuat standarisasinya oleh Sugiono. Teori Sugiono mengatakan bahwa dalam membaca hasil penilaian uji koefisien korelasi, kita bisa melihat berdasarkan nilai interval koefisiennya. Jadi ada nilai interval, sorry, ini saya buka di dalam Excel aja, ada nilai interval koefisien dan tingkat hubungan. Oke, di mana interval koefisiennya di sini terdapat 5 kelas, mulai dari 0,00 sampai dengan 0,199. Lalu ada nilai mulai dari 0,200 sampai dengan 0,399, 0,400 sampai dengan 0,599, 0,600 sampai dengan 0,799, dan terakhir 0,8 sampai dengan 1. Tingkat hubungannya mulai dari yang pertama itu sangat lemah. Oke, kira-kira tingkatan dari interval koefisiennya sebagai berikut. Nah, kita kembali lagi ke hasil pengujian yang tadi, melihatnya berdasarkan nilai variabel X terhadap variabel Y-nya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, kita tinggal tarik untuk yang pertama, dan ini untuk nilai yang kedua. Yang diambil adalah nilai yang paling kanan. X1 promosi terhadap Y keputusan pembelian mendapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,800. Sementara nilai koefisien korelasi untuk X2 sebesar 0,661. Yang artinya berdasarkan tabel yang tadi sempat kita lihat, artinya X1 promosi kaitannya korelasinya dengan keputusan pembelian mendapatkan nilai 0,800, berarti dia masuk ke dalam tingkat hubungan yang sangat kuat. Sementara koefisien korelasi X2 atau layanan terhadap keputusan pembelian mendapatkan nilai 0,661, masuk dalam kategori kuat. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar promosi terhadap keputusan pembelian, koefisien korelasinya itu bersifat tingkat hubungan sangat kuat, sementara untuk X2 terhadap Y, layanan terhadap keputusan pembelian, bernilai 0,661, artinya tingkat hubungannya kuat. Kedua-duanya nilainya bagus karena masuk dalam kategori kuat dan sangat kuat. Jadi ini adalah penilaian hasil dari pengujian yang kedua, yakni uji koefisien korelasi. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pengujian yang ketiga, yakni uji koefisien korelasi. Saya buat di halaman baru.
determinasi. Di mana uji koefisien determinasi itu tujuannya adalah untuk melihat berapa besar presentase kekuatan hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya, baik secara parsial atau secara simultan. Penghitungan koefisien determinasi pun juga kita lakukan melalui analisis regresi linier. Tinggal diklik aja analisis regresi linier dan kita inputkan untuk masing-masing variabelnya. Di sini saya akan mencontohkan pengujian koefisien determinasi yang simultan atau yang berganda, di mana pengujian secara langsung dilakukan untuk keseluruhan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, untuk melihat hasilnya, ini teman-teman tinggal mengambil hasil yang model summary yang ada di tengah sini, yakni model yang terdapat nilai R-square. Ini nilainya saya kopikan ke Word-nya lagi. Ini dia hasilnya. Dan yang dibaca sebetulnya ada beberapa pendapat dari para ahli. Mereka melihat hasil dari koefisien determinasi itu melihat dari nilai R-square atau melihat dari adjusted R-square. Saya lebih condong pendapatnya kepada yang menggunakan R-square, di mana nilai R-square-nya adalah 0,659. Artinya apa? Artinya, berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, nilai 0,659 dapat disimpulkan bahwa variabel variabel yang pertama X1 promosi dan variabel X2 layanan mempengaruhi variabel bebas keputusan pembelian sebesar 0,659 atau kita bisa kalikan dengan nilai persentase 100% sama dengan 65,9%. Yang artinya X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 65,9%. Sementara sisanya atau dalam tanda kurung 100% dikurangi 65,9%, 34,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, jadi untuk koefisien determinasi di sini secara langsung kita dapat melihat presentase sumbangan dari hasil X1 dan X2 terhadap variabel Y secara keseluruhan, seberapa besar presentasenya, dan sisa dari 100% dikurangi dari hasil presentase perhitungan ini, artinya adalah nilai yang muncul dari pengaruh-pengaruh lain dari variabel yang tidak kita teliti. Yang kita teliti di sini adalah variabel promosi dan variabel layanan terhadap keputusan pembelian. Berarti keputusan pembelian itu
65,9%-nya dipengaruhi oleh promosi dan kualitas pelayanan. Sementara sisanya 34,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar yang kita teliti. Variabel-variabel lain itu bisa aja seperti kualitas produk, contoh lain misalkan harga dan lain sebagainya. Yang mana kesemuanya itu variabel-variabel lainnya tidak kita lakukan dalam penelitian ini. Nah, ini yang merupakan pengujian koefisien determinasi yang dilakukan secara simultan. Artinya X1 dan X2 dilakukan sekaligus. Nah, tugas teman-teman di sini silakan mencoba koefisien determinasi yang parsial. Artinya dilakukan secara satu persatu, mulai dari X1 terlebih dahulu terhadap Y, nanti hasilnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah X2 terhadap Y. Hasilnya seperti apa. Masing-masingnya pun juga pasti akan memiliki nilai presentasi yang berbeda-beda sesuai dengan sumbangsih dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Caranya dari yang sebelumnya kita inputkan analisa regresi linearnya, kalau ini secara simultan, berarti yang secara parsialnya tinggal kita take out salah satunya. X1 terhadap Y, atau yang keduanya nanti X2 terhadap Y. Kira-kira seperti itu. Itu untuk pengujian koefisien determinasi. Untuk melihat seberapa besar sumbangsi persentase dari pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Terakhir, kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis atau pengujian dugaan sementara. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, di sini kita mesti melakukan yang namanya perumusan atau penyusunan hipotesis itu sendiri. Nah, biasanya dalam perumusan hipotesis, di sini terbagi menjadi dua. Yang mana kita sebut ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Dan biasanya HO dan HA ini dibuat secara berpasangan. Tema penelitian kita adalah pengaruh, promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk merumuskan hipotesisnya, kita akan bagi menjadi dua, yakni uji hipotesis parsial dan uji hipotesis simultan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk uji hipotesis parsial kita lakukan secara sendiri-sendiri, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan untuk hipotesis yang simultan akan kita lakukan secara bersama-sama, X1 dan X2 terhadap Y. Yang pertama, promosi terhadap keputusan pembelian. Ini untuk parsial yang pertama. Perumusan hipotesisnya adalah H0 dan HA, di mana H0 artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi terhadap keputusan pembelian. Kalimatnya negatif untuk yang H0. Sementara hipotesis alternatif atau HA
tinggal tidaknya kita hapus saja. Terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap keputusan pembelian. Jadi intinya sejak awal kita merumuskan hipotesis karena kita tidak tahu apakah ada atau tidak ada pengaruh antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Begitu juga untuk parasial yang kedua. Sini saya copy aja. Parasial yang kedua, promosinya diganti dengan layanan. Seperti ini. Parsial yang kedua menguji layanan atau X2 terhadap keputusan pembelian, di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan layanan terhadap keputusan pembelian, sementara hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh positif dan signifikan layanan terhadap keputusan pembelian. Nah, pengujian ini juga ada kriterianya. Kriterianya adalah di mana untuk uji parsial, persyaratannya adalah nilai T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, prasyaratnya yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa? Artinya, kalau melihat dari rumusan H0 dan HA di sini, jika H0 ditolak, HA diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan X terhadap Y-nya, promosi terhadap keputusan pembelian. Tapi kebalik jika, saya copy aja seperti ini. Jika nilai T hitung justru lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima, HA-nya ditolak. Artinya apa? Sebagai contoh, H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hanya karena HA-nya ditolak, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh. Oke. Nah, T hitung ini kita dapatkan nilainya dari mana? Kita hitung berdasarkan hasil SPSS. Sementara untuk T tabel, kita lihat berdasarkan tabel referensinya. Nanti tabel referensinya akan saya kasih lihat juga ke teman-teman semuanya. Bagaimana cara membacanya juga. Kita waktunya sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian, di sini saya definisikan tentang bagaimana cara membaca T tabelnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya untuk membaca T tabel adalah DF sama dengan N minus K, di mana DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, nilai DF ini yang akan kita cari untuk mendapatkan nilai T tabel. Di mana nilai DF adalah N minus K. N itu adalah jumlah sampel, sementara K adalah jumlah variabel. Nah, kita ketahui jumlah sampelnya itu ada sebanyak 30 responden. Berarti kita tuliskan di sini
DF sama dengan 30 dikurangi jumlah variabelnya ada 3, sama dengan 27. Nah, DF sama dengan 27. Kita lihat ke tabel, teman-teman sebetulnya bisa melihat dari sumber di internet, tinggal dicari aja tabel T. Di sini saya menggunakan tabel T distribusi, di mana nilai degree of freedom-nya itu 1 sampai 200. Kita tinggal mencari aja nilai degree of freedom yang 27. Dicari. Sorry. Nilainya 27. Nah, ini dia. Saya perbesar. Nah, nilai DF yang kita dapatkan adalah nilai DF yang 27. Nah, karena pengujiannya di sini saya menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka tinggal lihat pada bagian tabelnya yang 0,05. Lihatnya di bagian sini ya. 0,05 adanya di sini. 0,05 berarti ada di kolom yang ketiga dengan tadi posisi nilai degree of freedom-nya 27. Berarti nilai T tabelnya adalah segini. Oke, diulang. Nilai degree of freedom-nya atau nilai DF-nya tadi kita dapatkan 27. Sementara nilai signifikansinya kita menggunakan signifikansi yang 0,05. Nah, bisa dilihat di kolom yang ketiga ini dengan nilai posisi yang 27. Berarti nilainya adalah 1,70329. Berarti P tabel sama dengan 1,70329. Ini saya sederhanakan menjadi 1,703 saja. Nah, kita sudah mendapatkan nilai T tabelnya, tinggal kita cari T hitungnya. T hitungnya kita dapatkan melalui pengujian SPSS. Sebetulnya pengujiannya pun juga sudah kita lakukan. Tinggal kita lihat bagian yang koefisien ini. Ini saya copy dulu ke dalam file Word. Ini hasilnya. Dan yang teman-teman baca cukup bagian yang T saja. Yang T kecil ini ya. Nah, nilai masing-masing X1 dan X2 memiliki T yang berbeda. Berarti yang pertama, nilai T hitung untuk X1 promosi sama dengan 4,193. Sementara untuk yang X2 layanan, T hitungnya sama dengan 1,227. Nah, selanjutnya yang teman-teman ketahui juga di sini ada nilai yang namanya nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansinya di sini ada dua nilai juga, di mana nilai signifikansinya untuk yang X1 sama dengan 0,000, yang ini ya. Sementara untuk nilai signifikansi layanan sama dengan 0,231. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa berdasarkan nilai T hitung promosi 4,193, apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel? Hasilnya sudah jelas ya, lebih besar dari 1,703. Yang artinya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, ini kan artinya T hitung lebih besar daripada T tabel ya. Maka H0 ditolak,
dan HA diterima. Yang artinya terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Nah, pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya itu sifatnya positif dan signifikan. Nah, positif dan signifikan ini bisa teman-teman lihat di mana? Lihat berdasarkan nilai dari T-nya. Nilai T-nya adalah 4,193, bersifat positif karena bukan minus. Lalu signifikansinya adalah nilai signifikansi yang ini. Di mana nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05. Dan ini memenuhi kriteria, maka kesimpulannya terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap keputusan pembelian. Ini kita tambahkan lagi keterangan tambahannya secara parsial. Kenapa secara parsial? Karena kita sedang melakukan pengujian parsial atau uji T. Jadi kesimpulan lengkapnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian. Atau promosi terhadap keputusan pembelian secara parsial, ini juga boleh. Tinggal enaknya mau tulisnya yang seperti apa. Nah, lalu yang selanjutnya kita lihat nilai X2. T hitungnya ternyata 1,227. 1,227. Kita bandingkan dengan T tabel. Tadi T tabelnya adalah 1,703. Ternyata dia nilainya lebih kecil, 1,703. Artinya apa? T hitung lebih kecil daripada T tabel. Jadi, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita balik lagi ke atas. Ini ya yang kedua ya. H0-nya yang diterima, HA-nya ditolak. Artinya tidak terdapat, di sini, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan layanan terhadap keputusan pembelian. Cukup seperti itu. Positif karena nilainya masih positif, tapi tidak signifikan. Karena nilai signifikansinya 0,231. Sorry. Ini T hitung versus T tabel ya. Nah, sementara nilai signifikansinya 0,231. Dia lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak signifikan juga. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan layanan terhadap keputusan pembelian. Jadi, kesimpulannya mau ditambahin secara parsial. Karena pengujiannya secara parsial. Atau sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi, berdasarkan hasil pengujian ini, kita bisa ketahui bahwa promosi mempengaruhi keputusan pembelian, sementara kualitas layanan tidak mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Itu adalah hasil dari pengujian kita untuk pengujian hipotesis yang pertama, uji hipotesis yang bersifat parsial atau secara terpisah satu persatu. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis yang kedua, yakni uji hipotesis yang simultan. Simultan, di mana kalau simultan akan kita lakukan secara bersama-sama. Kita susun dulu hipotesisnya. Hipotesisnya seperti ini. Ada nilai H0, ada nilai HA juga. Di mana kalau nilai H0 tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan promosi X1 dan layanan atau X2 secara bersama-sama,
atau secara simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, sementara untuk HA-nya balikannya, terdapat pengaruh. Oke. Kalau yang H0 tidak terdapat pengaruh, kalau yang H-nya terdapat pengaruh. Nah, kita akan tahu hasilnya dia berpengaruh atau tidak setelah melakukan uji simultan atau sering disebut sebagai uji F, di mana kita akan membandingkan nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel. Prasyaratnya yang pertama, jika hampir sama seperti yang T tadi ya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sementara yang kedua, kebalikannya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HA diterima dan HA ditolak. Oke. Nah, ini juga hampir sama dengan pengujian yang pertama, uji T atau uji parsial. Uji simultan atau uji F, kita juga perlu tahu nilai dari F tabel. Nah, F tabel ini dapat kita ketahui dengan membaca F tabelnya. Saya kasih lihat dulu F tabelnya kira-kira seperti ini. Titik presentase distribusi F dengan probabilitas 0,05. Nah, tabelnya bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 degree of freedom atau 2 DF. Yang pertama DF yang ini dan DF yang ini. Ada DF pembilang, ada DF penyebut. Jadi saya sebutnya ada DF1, ada DF2. Di mana kalau DF1 itu rumusnya sama dengan K-1. Sementara DF2 itu rumusnya adalah N-K. Di mana K itu adalah jumlah variabel, sementara N itu adalah jumlah responden. Dari sini kita bisa melihat nilai DF1 K. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa jumlah variabel yang dihitung ada yang berpendapat semua variabel bebas maupun terikatnya dihitung, ada juga yang hanya menghitung variabel bebasnya saja. Di sini saya ambil pendapat yang pertama, menghitung semua jumlah variabel, yakni ada 3 variabel. Jadi, DF1 sama dengan K-1 sama dengan 3 minus 1. 3 jumlah variabelnya dikurang 1 sama dengan 2. Nah, sementara untuk yang kedua, yakni DF2 sama dengan N minus K. Sama dengan 30 jumlah responden dikurangi jumlah variabel. Sama dengan 27. Jadi nilai DF1 dan nilai DF2 sama dengan 2 dan 27. Mohon maaf, ini kalau melihat dari tabelnya, ini agak sedikit kebalik ya. Kalau yang DF2 ini adalah yang menyebut. Sementara untuk DF1-nya adalah yang pembilangnya.
Nah, nilainya 2 dan 27 tinggal dilihat dari tabelnya. Penyebutnya tadi ada 27, sementara pembilangnya itu ada 2. Berarti kita ambil nilai yang di kolom 2 ini. Karena pembilangnya ada 2, didapatlah hasil F tabelnya 3,35. Maka F tabel sama dengan 3,35. Nah, nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai F hitung. Nah, F hitung itu kita dapat dari mana? Sebetulnya juga sudah kita lakukan analisis regresi linear tadi. F hitungnya ada di tabel yang ANOVA. Ini dia tabelnya. Nah, saya kopikan dulu. Ini hasilnya. Sorry. Ini hasilnya. Hasil uji F. Ini. Dan nilai F tabelnya sebesar 3,35. Nah, F hitung. F hitung yang mana? Bisa teman-teman lihat bagian yang sebelah sini. Ini adalah F hitungnya. Berapa nilainya F hitungnya? 26,122. Saya pakai koma deh, biar nggak rancu. Nah, nilai ini kita bandingkan. Sudah jelas ya, nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Atau 26,122 lebih besar daripada 3,35. Yang artinya, kita kembali lagi ke atas. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, ini kan udah jelas berarti sudah bukan jika lagi ya. F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. H0-nya yang mana? Ini dia. Kita copy lagi aja ke bawah. Nah, berarti H0-nya ini yang ditolak. Yang diterima adalah yang HA-nya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini untuk uji hipotesis simultannya, terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi X1 terhadap promosi X1 dan layanan atau X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap keputusan pembelian. Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan untuk uji parsial yang berpengaruh itu hanya promosi, sementara variabel layanan tidak berpengaruh. Dan untuk pengujian yang simultannya, yang secara bersama-sama, promosi dan layanan, keduanya secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Simple, pengujiannya memang hanya dilakukan satu kali untuk analisis regresi linearnya dan mendapatkan hasil kesimpulan untuk masing-masing penilaiannya berdasarkan tabel yang dihasilkan. Baik, mungkin itu saja materi yang di-share pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dapat memberikan bekal kepada teman-teman semuanya dalam melakukan pengujian di penelitiannya nanti. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi selama saya melakukan penjelasan tadi, boleh dapat dituliskan di komentar sehingga kita bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar. Thank you. Saya tutup. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.